Niat KKB sergap anggota TNI dan Polri di tikungan jalan. 2 anggota KKB malah tidur tak bangun lagi. Melansir dari poskupang.com, berbagai cara dilakukan oleh anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua kerap melakukan berbagai cara untuk membunuh dan merampas senjata pasukan TNI dan Polri. Salah satu cara yang sudah direncanakan adalah menyergap TNI Polri yang sedang melakukan tugas patroli atau sedang berbaur dengan masyarakat. Kali ini, segelompok KKB Papua berencana menyergap pasukan TNI Polri yang sedang dalam perjalanan menggunakan kendaraan roda 4 dan mereka memilih menyergap di sebuah jalan tikungan. Dalam sebuah akun media sosial BK yang sedang viral, kabar terbaru KKB berencana menyerang mobil yang digunakan TNI Polri. Mobil tersebut akan diserang di tikungan jalan saat kendaraan tersebut sedang melaju menuju pedalaman Papua. Untuk menghadang target tersebut, KKB pun menyusun siasat dengan cara menyebar mereka berniat menyerap kendaraan bermuatan prajurit TNI dan Polri tersebut. Dalam penyerangan tersebut hanya mobil yang digempur, tetapi senjata yang dipanggul aparat pun harus direbut demi kepentingan KKB. Rencana yang diatur adalah menunggu sampai kendaraan yang ditumpangi aparat TNI Polri itu dalam jarak yang sangat dekat. Dan, untuk menghambat lajunya kendaraan target, awak KKB itu sengaja menghamburkan bebatuan besar di badan jalan agar driver kendaraan tersebut memperlambat kecepatan. Pada saat itulah awak KKB melakukan serangan. Taktik penyerangan pun diatur mengingat terbatasnya senjata api yang dimiliki KKB, sehingga tidak semua langsung berhadap dengan aparat TNI dan Polri. Taktik yang digunakan adalah saat penghadangan, maka hanya anggota KKB yang menggunakan tombal dan anak panah yang melakukan penyerangan. Sementara anggota KKB bersenjata api berada di lokasi yang agak jauh dengan tujuan akan menembak saat situasi anggota TNI Polri yang diserang dalam keadaan panik atau konsentrasi pasukan kacau. KKB merasa lebih mudah menembak anggota TNI Polri yang sedang panik atau hilang konsentrasi. Hal tersebut dianggap efektif untuk membunuh sekaligus merebut senjata milik aparat negara. Anggota KKB yang memegang senjata dan memiliki kemampuan menembak jitu bertugas untuk menembak dari jarak yang sudah ditentukan. Rencana mulai dijalankan dengan menunggu kedatangan mobil yang membawa anggota TNI dan Polri. Lantaran mobil yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang, para awak KKB pun sepakat untuk beristirahat. Selain untuk melepas lelah, regu KKB itu juga ingin mengembalikan tenaga setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh saat datang ke lokasi penyergapan itu. Dan, untuk menghindari dari korban serakpan, KKB memutuskan istirahat secara berkelompok yang terpencar. Pembagian kelompok juga diatur di mana kelompok yang menggunakan senjata di bagian belakang, sementara yang menggunakan tombak dan panah di dekat titik penyergapan. Tertidur abadi. Setelah beberapa jam, target yang ditunggu tak kunjung datang. Salah seorang anggota KKB, pengguna busur dan anak panah, menemui temannya yang menggunakan senjata api yang juga beristirahat. Dan, saat dibangunkan, 2 anggota KKB yang menggunakan senjata api itu tak kunjung bangun. Anggota KKB itu berusaha dengan keras dan kasar untuk memaksa temannya bangun, namun tak juga bangun sehingga dia memeriksa kondisi tubuh kedua orang itu. Dan, ternyata leher kedua temannya yang tertidur sudah seperti tak bertulang lagi, atau sudah meninggal dunia. Anggota KKB itu langsung lari meninggalkan temannya yang S2 tewas di lokasi itu. Tak diketahui penyebab kematian KKB itu, namun anggota KKB sudah menduga pelaku yang mematahkan leher 2 KKB bersenjata itu. Jam sudah menunjukkan pukul 11.10 waktu Indonesia Timur saat tim kami sudah tiba di salah satu kampung yang berada di pedalaman Papua. Bersyukur selama perjalanan tak mendapat rintangan sedikit pun, meskipun menurut informasi yang kami dapat rute yang kami lalui adalah rute rawan yang kerap dijadikan gerombolan KKB sebagai pos singgah sementara. Mengingat kondisi alam dengan jalan setapak serta rimbunnya pepohonan hutan dirasa cukup aman bagi gerombolan KKB ini untuk menyembunyikan diri sebelum melakukan aksinya. Berbekal informasi ini, kewaspadaan lebih kami tingkatkan baik melalui info dari warga dan beberapa peralatan yang kami miliki. Setelah kurang lebih 2 jam melakukan komunikasi sosial dan silaturahmi, kami pun berpamitan untuk kembali ke pos kami.
Kebiasaan kami setiap komunikasi sosial atau patroli kami akan kembali ke pos di rute yang berbeda saat berangkat, tapi kali ini kami mencoba pulang melewati jalur yang sama dengan saat berangkat, entah faktor kebetulan atau keberuntungan. Saat baru 3 menit kami meluncurkan kamera drone, terlihat rombongan kecil yang terdiri dari beberapa pria. Kamera drone sedikit kami turunkan dan mendekat ke arah mereka, namun beberapa lemparan batu dari mereka memaksa kamera drone kami untuk menjauh. Meskipun terlihat dari mereka beberapa diantaranya memegang senjata api laras panjang, namun tidak berusaha menembak. Kamera drone kami mulai bergerak maju setelah bisa memastikan jarak dan lokasi keberadaan gerombolan KKB. Saya mulai gunakan teropong, tak terlihat seorang pun di titik yang kami curigai. Kami bersabar tidak melakukan gerakan sama sekali. 15 menit berlalu, kembali saya gunakan teropong namun tak nampak pergerakan mereka. Kali ini saya arahkan pada titik-titik terdekat. Saya amati dengan seksama, ada yang aneh, benda seperti tanduk jembul dan bergerak-gerak di balik pohon. Tak salah lagi, di balik pohon yang tak terlalu besar tengah bersembunyi pria pedalaman yang masih menggunakan koteka. Rupanya pria ini tak sadar kotekannya melampaui pohon persembunyiannya. Iseng saya bidik benda nyembul tersebut. Bersamaan dengan bunyi letusan senjata terdengar erangan kesakitan yang sangat keras dari balik pohon. Berikutnya sekelebatan beberapa orang terlihat kabur menjauh, tidak berusaha melakukan perlawanan. Kami perlahan merangsek maju sampai akhirnya saya temukan seorang pria paruh-baya dalam kondisi memprihatinkan, meringkuk-meringis kesakitan sambil memegangi pangkal kotekanya yang terlihat mengeluarkan cairan kemerahan. Dengan sigap seorang prajurit memberikan minum dan pengobatan pada pria KKB yang bernasib naas itu. Meskipun kejadian mengerikan sekaligus menggelikan ini sudah berlalu setahun yang lalu, tapi peristiwa ini sulit untuk dilupakan begitu saja oleh para prajurit yang terlibat di dalam peristiwa yang sangat langka. Video ini melansir dari channel YouTube